Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2024 LPTK Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan, nama lengkap saya Herman Yosef Leodidondo SE. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor UKG 201699502924 dan NIM 2401192-402. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran ekonomi di SMA swasta Mandailu. Pada hari ini Jumat 11 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10B dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada materi kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta Penny membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai segala aktivitas kita hari ini, kita berdoa dalam nama Bapa dan Ya Tuhan, segala puji syukur kami hati kerja atas kami ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Penny yang sudah membawa kita dalam doa. Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Anda di sini dari Nokambe? Hadir Pak. Clarita ini Doris Lede? Baik. Dua orang yang sakit ya? Ya. Mari kita berdoakan mereka, semoga mereka cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita di sini ya. Amin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar kita, aku akan mengajak kalian untuk bermain games ya, sebagai penyegar untuk kita sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita. Ya, jadi gamesnya begini, kalau Pak Guru beri kode ya dalam bentuk gerakan tangan dan tubuh sebentar, silakan mengikuti ya. Baik, kalau Pak Guru bilang tuliskan angka 1 menggunakan tulisan tangan, tinggal di jari ya. Nah, kalau saya bilang tuliskan angka 2 menggunakan gerakan jari, bisa diikuti? Bisa. Coba ya. Harus dilatih. Oke, supaya semangat, coba lagi. Semangat ya. Kita akan menggunakan gerak tubuh ya. Menuliskan angka. Kalau Bapak bilang tuliskan angka 1 menggunakan gerakan tubuh. Kalau ulang tuliskan angka 1 menggunakan gerakan tubuh. Ya. Tuliskan angka 2 menggunakan gerakan tubuh. Tuliskan angka 3 menggunakan gerakan tubuh. Tuliskan angka 6 menggunakan gerakan tubuh. Itu bisa dipraktekkan ya? Sekarang saya coba ya. Saya akan tuliskan angka dengan menggunakan gerakan tubuh, tuliskan angka 5. Baik, itu saja dulu. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita. Baik, pada pertemuan kita yang pertama pada pertemuan kali ini kita akan melihat tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Sebelum kita masuk pada materi itu, Pak Guru mau bertanya sedikit terkait materi pada pertemuan kita yang lalu. Ada yang tahu tentang materi kita yang lalu berbicara tentang apa? Ovi, ya, coba Ovi. Materi yang lalu itu tentang pengertian ekonomi, di mana kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Berarti manajemen. Tepuk tangan untuk Ovi. Masih ada yang ingat lagi apa ilmu ekonomi? Apa lagi? Ya. Tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi.
Sejarah perkembangan ilmu ekonomi pertama lewat karya Snapon yang hidup sekitar 390 tahun sebelum Masehi. Itu sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang pertama. Ya, tepuk tangan untuk Servina. Masih ada satu lagi, sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang kedua. Ya, Penny. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang kedua adalah ditandai dengan diterbitkannya buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith, yakni pada tahun 1970. Baik, tepuk tangan untuk Penny. Betul ya, bahwa perkembangan atau sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang tadi sudah disampaikan bahwa pengertian ilmu ekonomi sendiri itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu kata oikos dan nomos ya. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu ekonomi ya, bahwa sejarah perkembangan ilmu ekonomi ditandai dengan dua hal ya. Pertama itu adalah karya seorang Snapon ya, yang hidup 390 tahun sebelum Masehi. Kemudian perkembangan ekonomi yang kedua itu ditandai dengan diterbitkan dari buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith. Ya, jadi itu dipelajari. Nah, pada kali ini kita akan masuk pada materi kita tentang kebutuhan dan kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk pada materi itu, aku mau memberikan sebuah gambar ya. Gambar di situ silakan Anda menunjukkan atau menyebutkan kira-kira situasi apa yang terjadi pada gambar itu dan apa sebenarnya penyebabnya situasi yang terjadi dalam gambar tersebut. Ya, ya, Fidel. Dari gambar tersebut saya simpulkan bahwa sekumpulan orang yang sedang mengantri di SPBU. Jadi Fidel mengatakan bahwa ada sekumpulan orang yang mengantri di SPBU. Ya, tepuk tangan untuk Fidel. Yang kedua, apalagi yang terjadi di situ? Ya, Markus. Itu terjadi karena kelangkaan BBM Terjadi situasi kelangkaan BBM yang menyebabkan orang-orang untuk mengantri di yang menyebabkan orang-orang itu antri ya untuk mengambil atau ya, jadi BBM bahan kondisinya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Kebutuhan BBM Karena adanya kebutuhan. Oke, tadi mengatakan apa? kebutuhan bahan minyak. Adanya kebutuhan bahan minyak yang semakin meningkat. Kurangnya sumber daya minyak. Kurangnya sumber daya minyak. Oke. Apalagi? Kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Kebutuhan manusia yang tidak pernah ada habisnya. Ya, tepuk tangan untuk kalian dulu. Menyimak gambar tadi dan sudah memberi sedikit pendapat tentang situasi apa yang terjadi sesuai dengan gambar yang ditayangkan di slide tadi ya. Ada tujuan pembelajaran kita ya. Kita akan membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Kita akan melihat yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membedakan macam-macam kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. Baik, kira-kira ada yang tahu apa sebenarnya itu kebutuhan? Ya. Kebutuhan itu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Ya, tepuk tangan. Masih semangat ya? Baik. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebutuhan itu tidak ada habisnya. Karena apa? Kebutuhan itu sangat-sangat melekat pada kehidupan kita. Ya. Baik sebagai guru maupun Anda sebagai siswa, kita punya kebutuhan yang beraneka ragam. Ya. Ya. Jadi baik. Ya. Kalau kelangkaan sendiri merupakan sesuatu yang tidak mudah didapat dan tidak mudah diperoleh. Ya, tidak mudah didapat dan tidak mudah diperoleh. Sesuatu yang dibutuhkan tidak ada. Ya, situasi ini disebut dengan situasi kelangkaan. Kita akan masuk pada materi inti kita hari ini tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Beberapa jenis kebutuhan itu akan dikelompokkan. Pertama itu tentang yang pertama jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Ya, ada kebutuhan apa saja? Jadi ada kebutuhan primer, sekunder, yang tahu kebutuhan
Ayo. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia yang harus dimiliki untuk melangsungkan hidupnya. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Betul sekali ya. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan kebutuhan sekunder. Nah, sebelum kita masuk ke kebutuhan sekunder, contoh kebutuhan primer itu apa saja? Ya, Lucy. Contoh kebutuhan primer itu makanan, pakaian, dan perumahan. Ya, betul sekali ya. Berikut kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Ya, Jessica. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan perlengkapan atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu, tas, peralatan untuk bekerja. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Jessica. Ya. Kebutuhan tersier siapa lagi? Ya, Kirna. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya, penggunaan mobil mewah bukan hanya tertujuan sebagai sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Baik, betul sekali ya. Kebutuhan tersier berkaitan dengan kemewahan. Mati listrik lagi. Baik, kita tapi semangat yang padam ya. Boleh padam listrik, tetapi semangat. Nah, kita akan melihat beberapa jenis-jenis kebutuhan ya. Jenis kebutuhan yang pertama itu tadi sudah disampaikan, yang pertama itu tentang kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Kemudian jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, itu ada kebutuhan individu, ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan umum. Kemudian jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang. Contoh kebutuhan individu apa saja? Contohnya itu petani yang membutuhkan cangkul, bensin, traktor, dan alat pertanian. Kalau kebutuhan umum? Contohnya jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. Ya. Lalu jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang. Contohnya itu masing-masing. Kebutuhan sekarang apa? Air minum. Ya, Jessica. Air minum saat haus, minum obat pada saat kita sakit. Jadi pada saat kita haus, kita harus minum air. Bisa ditunda, ya toh? Iya. Pada saat kita sakit harus minum obat. Lalu kebutuhan masa yang akan datang. Iya. Terus. Ini menabung untuk Iya. kuliah. Menabung untuk kuliah. Iya. Siapa yang sudah punya tabungan ini? Ada yang sudah punya? Belum ada. Jadi harus membiasakan menabung sejak dini ya. Menabung untuk masa depan. Berikut kita akan lihat yang berikut lagi tentang barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Ya, barang dan jasa. Iya, barang dan jasa. Ada yang tahu apa itu barang? Barang. Ya, Kevin. Barang adalah kebutuhan manusia. Lalu jasa, siapa tahu jasa itu apa? Ayo. Jasa adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diraba, tetapi dapat dirasakan menghadap. Baik, tentang jasa itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contoh jasa apa? Jasa guru, Jasa seorang guru. Ya. Jasa seorang dokter. jasa orang tua, Jasa seorang guru. project. Ya. Berikut. Kita sudah mengetahui bersama tentang apa itu barang dan apa itu jasa. Nah, kita akan melihat jenis-jenis barang dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan cara memperoleh. Ya. Terdiri atas dua. Ada yang disebut dengan barang apa? Ada disebut dengan barang ekonomi dan ada barang. Siapa yang tahu barang ekonomi? Ada yang lain? Iya. Aneh. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya baju, komputer, dan sepatu. Sesuatu yang maksud itu apa? Uang. Bisa uang, bisa barang-barang yang lain ya. Jadi untuk mendapatkan itu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dimasukkan dalam kategori barang ekonomi.
bebas. Ya, Lucy. Barang bebas adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, dan udara. Iya. Tepuk tangan untuk Lucy ya. Tepuk tangan untuk Ayu. Baik. Kemudian berdasarkan kepentingan ada barang inferior. Contoh barang inferior apa? Ikan asin, ubi kayu, produk generik, mobil bekas, pizza, pakaian diskon, dan makanan kari. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Evelyn. Masuk konsen ya. Berikut ada barang esensial. Barang yang bagaimana dia barang esensial? Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya? Beras, minyak, gula, pakaian, kopi, dan Betul sekali ya. Itu barang esensial yang paling mendasar ya. Jadi ini dibutuhkan kalian. Jadi itu barang esensial. Barang apa itu barang normal? Barang normal adalah barang yang penggunaannya bertambah ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya? Contohnya baju, buku, kopi, seragam, dan sebagainya. Iya, betul sekali ya. Betul sekali jawaban dari Ijel ya. Ijel. Kemudian barang mewah yang terakhir. Barang mewah apa? Ya. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial pengguna. Menaikkan status Sosial gunanya. seperti apa? Contohnya mobil, Mobil, ada mobil mewah, Rumah mewah. pesawat, punya jet pribadi, pokoknya yang mewah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui barang dan jasa, kita lihat ada barang berdasarkan cara penggunaannya terdiri dari dua. Ada barang pribadi dan barang publik. Ada yang tahu apa itu barang pribadi? Sudah. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Sedangkan barang Publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang dan masyarakat umum. contoh barang pribadi kita. Barang pribadi itu pakaian, rumah, film pribadi, dan lain-lain. Ya. Kalau barang publik, Jembatan, jalan raya, rumah sakit, ada sakit. Ya. Baik. Ya, tepuk tangan untuk kita. Jadi itu perbedaan dari barang publik dengan barang pribadi. Nah, yang berikut berdasarkan hubungan pemakaian. Ada berapa itu? Ada dua. Terdiri dari barang apa saja? Barang substitusi dan barang komplementer. Siapa yang tahu apa itu barang substitusi dan apa itu barang komplementer? Ovi. Barang substitusi adalah barang yang dapat digantikan dengan barang lain. Contohnya kalau harga beras itu naik dapat diganti dengan jagung atau singkong. Ya, tepuk tangan untuk Ovi ya. Lalu berikut barang komplementer. Ada yang tahu apa itu barang komplementer? Ayo. barang komplementer adalah barang yang kegunaannya makin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya sepatu dengan kaos kaki, serta mobil dengan bensin. Lalu berikut berdasarkan cara pekerjaan atau proses pengolahan. Ya, dikategorikan ada barang Ada tiga. barang jadi. Apa itu barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi? Coba jelaskan. Barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alat. Contohnya itu kapas. Ya. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya meja. Ya, baik. Betul sekali ya. Tiga barang ini, baik barang mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, yang berikut kita akan melihat kegunaan dari suatu barang. Ya, ada kegunaan bentuk, ada kegunaan tempat, kemudian ada kegunaan diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama itu faktor
kebutuhan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya, loh? Ya. Contoh yang dikatakan itu orang yang tinggal di daerah ini. Lalu faktor yang kedua adalah faktor ya, itu adalah salah satu faktor pembeda kebutuhan ini. Contoh, orang yang beragama Islam membutuhkan, orang yang beragama Kristen membutuhkan. Lalu yang berikut, ya, itu berlaku di suatu daerah. Contoh, ya, sekarang aku mau membagikan kalian dalam bentuk kelompok, ya. Aku akan membagikan LKPD, ya. Anda silakan mengerjakan nanti berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD yang ada pada tangan Anda sebentar. Kelompok 1. Kelompok 1 mana ini? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Di dalam LKPD tersebut untuk kelompok 1 dan 2 silakan Anda mengerjakan soal nomor 1. Lalu yang untuk kelompok 3 dan 4 silakan mengerjakan soal nomor 2. Setelah dikerjakan, Anda maju untuk mempresentasikannya di depan dan ikuti petunjuk pengerjaan yang ada di dalamnya. Bisa? Bisa. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada Pak Guru. Ada kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya? Kelompok 3. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan pertanyaan yang ada pada LKPD untuk membagi tadi. Pagi pengurus, Pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dari semua kami yang sudah berikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan depan untuk mempersingkat waktu kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Dari gambar yang kami amati, kami dapat simpulkan bahwa terdapat sekumpulan orang yang sedang mengantri di SPBU karena terjadinya kelangkaan BBM yang menyebabkan orang-orang mengantri demi memperoleh BBM. Dampak yang diperoleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan kebutuhan BBM. Jadi baik, sekian dari hasil diskusi kami. Bila ada yang bertanya, karena kami beri jawaban, berikan jawaban, karena kami di sini presentasi di Indonesia. Tanyalah. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kita mau bertanya. ya, Untuk kelompok hebat saya persilakan. kelompok 4. Pertanyaan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Jadi baik, dari kelompok 4 terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu.
Jadi baik, pertanyaan dari kelompok akan menjawab pertanyaan dari kelompok tempat. Waktu tempat saya berikan dalam proses. Cara mengatasi kelangkaan yaitu yang pertama, dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, melestarikan sumber daya alam. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam terganti. Yang kelima, melakukan proses daur ulang. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan eksplorasi sumber daya laut. Lebih baik dari itu saya sadarkan dan maka kalau mereka sudah bisa menjawab pertanyaan dari tempat. Lebih baik sekian hasil presentasi kami. Terima kasih kata kami yang telah menunjukkan dan menjawab. Tepuk tangan untuk ya dari pemaparan teman-teman tadi ya dari kelompok 1 dan 3 semuanya bahwa pemahaman Anda tentang kebutuhan dan kelangkaan sudah sangat luar biasa ya. Terlihat dari Anda menjelaskan menjawab pertanyaan yang Pak Guru tentukan di LKPD dan semuanya sudah cukup bagus menyimak, melihat dan mendiskusikan terkait tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah menanggapi tugas itu dengan baik lewat jawaban-jawaban Anda yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk baik. Dari kesimpulan dari materi-materi kita tadi Pak Guru sampaikan hari ini dan bahkan yang kita diskusikan secara bersama-sama melalui kelompok. Itu ada yang memberikan tanggapan. Ya, Lucy. Kuat usia, suaranya diperbesar sedikit supaya teman-teman bisa mendengarkan secara baik. 1. Apa itu kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan serta cara pemenuhannya. 2. Apa itu kelangkaan dan beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Baik, jadi dari pengalaman belajar hari ini, saya mendapat sebuah kesimpulan ya bahwa di situ saya mulai mengetahui tentang kebutuhan dan macam-macam kebutuhan yang manusia. Kemudian juga tentang materi kelangkaan, ya, bagaimana mengatasi sebuah kelangkaan, ya, kelangkaan dalam hal ini kelangkaan sumber daya misalnya, ya toh, mencari solusi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu peristiwa kelangkaan itu, ya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, ya. Untuk itu, supaya lebih mendalami isi dari materi yang kita sampaikan pada hari ini, Pak Guru akan memberikan post-test, ya, untuk menguji kemampuan Anda sejauh mana peningkatan kemampuan Anda minimal Pak Guru sampaikan hari ini. Silakan mengerjakan post-test. Silakan menuliskan nama, kelas, tanggal hari ini. Ada yang sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Baik. Hasil pekerjaannya boleh dikumpulkan. Masing-masing perwakilan dari kelompok ya. Kemudian 1 orang. Jadi boleh dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita menutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan doa penutup kepada Mone untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal proses dari kami sudah selesai. Terima kasih untuk Mone yang sudah melakukan kita dalam doa atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi.